Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, gimana? Ini kayaknya baru pertemuan pertama ya kita benar-benar belajar bahasa Indonesia di materi bab 1. Gimana selama liburan atau selama pembelajaran daring kalian sudah melakukan apa saja? Selain membuka HP, selain tidur, selain mungkin masak kali ya, atau iseng-iseng ada yang mencoba skill baru. Misalnya latihan masak atau bikin resep-resep baru, nyobain yang lagi trending di TikTok gitu kan. Nah, kalau kalian mencoba skill yang tadi Ibu sebutkan, itu kalian sebetulnya sudah mempraktekkan apa yang akan kita pelajari di bab ini. Apa tuh, Bu? Di bab ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ini mungkin kalau di SMP atau di mapel yang lain udah pernah belajar ya. Teks prosedur itu dari asal katanya aja, prosedur. Procedure kalau dalam bahasa Inggris berarti isinya ada langkah-langkah atau ada prosedur yang harus dilakukan. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalian setiap hari, setiap saat sebetulnya sudah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan prosedur nih. Nah, contohnya misal apa, Bu? Masak mie gitu kan, atau ya tadi latihan nyetir mobil atau iseng-iseng ada unduh aplikasi yang baru nih, terus akhirnya otak-atik. Nah, di situ ada prosedur gimana sih caranya menggunakan atau bagaimana prosedur membuat, bagaimana prosedur mengerjakan. Jadi kalau misalnya kita definisikan, yang dimaksud dengan teks prosedur adalah sebuah teks. Teks itu berarti isinya tulisan ya, yang berisi langkah-langkah. Nah, tadi disebutin atau tahapan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu kegiatan. Isinya berupa langkah-langkah dan tahapan-tahapan. Ketika ada tahapan yang terlewati atau ada langkah-langkah yang tidak dilakukan, pasti akan mempengaruhi langkah-langkah berikutnya atau langkah-langkah yang sebelumnya. Ya, contoh yang paling gampang kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya memasak ya, Ibu yakin semuanya pasti udah pernah dan pasti bisa. Nah, yang paling gampang masak mie nih misalnya. Ketika masak mie ada beberapa tahapan atau langkah yang harus dipenuhi kan. Misal merebus air terlebih dahulu, terus ditunggu hingga mendidih. Bisa juga masukkan bumbu, habis kalau udah matang ditiriskan. Setelah itu ditaruh di mangkok. Nah, ketika ada langkah yang terlewat, misal nunggu airnya belum mendidih, lalu udah masukin mie-nya duluan, ada kemungkinan untuk terjadi kegagalan. Nah, ini analoginya kayak gitu. Itu pun ketika di teks prosedur, ketika kalian nanti membuat sebuah teks prosedur, lalu ada beberapa tahapan atau langkah yang tidak tercantum atau kalian tidak menuliskan, tidak membuat dalam urutan prosedur itu, akan ada tingkat kegagalan di sana. Nah, kalau gitu, sebenarnya tujuan dari teks prosedur itu dibuat ada maksudnya dong. Ada, yakni untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana sih cara untuk mengerjakan apapun itu dengan langkah-langkah yang urut dan sistematis. Nah, ini kata kuncinya. Isinya, tujuannya adalah untuk mengerjakan langkah-langkahnya harus berurutan atau sistematis. Ketika ada yang tidak urut, akan ada kemungkinan terjadi kegagalan. Nah, ada tujuan tentunya akan ada fungsi yang menyertai. Fungsinya apa, Ibu? Fungsinya tentu akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kegiatan atau pekerjaan itu terlaksana dengan baik. Nih, kalau misalnya pingin merakit meja, katakan beli meja dari IKEA, kalau nggak ada prosedurnya atau tidak ada petunjuk bagaimana cara merakit, tidak ada prosedur di dalamnya, kita akan kesulitan dan bisa jadi kita gagal untuk merakit. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu jenis-jenis dari teks prosedur.
teks prosedur nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks prosedur yang sederhana, dan Ibu yakin semuanya pasti paham. Lalu yang kedua adalah teks prosedur dalam bentuk teks protokol, dan yang ketiga adalah teks prosedur kompleks. Apa Bu beda dari ketiganya? Yang pertama yang akan kita bahas adalah teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, di teks ini hanya memuat langkah-langkah atau tahapan yang sederhana saja. Sederhana maksudnya bagaimana Bu? Ini ciri khasnya hanya terdiri dari 1 atau hingga 2 tahapan. Nah, tahapan ini karena hanya terdiri dari 1 sampai 2, itu tidak bisa saling dibolak-balik atau di yang langkah kedua dijadikan langkah pertama. Jadi tahapan awal itu menjadi dasar untuk melakukan tahapan selanjutnya. Nah, dengan demikian berarti tahapannya tidak bisa untuk ditukar atau tiba-tiba langsung menuju ke langkah 2 atau tahapan 2 gitu. Kenapa? Karena langkah yang di awal atau langkah pertama itu menjadi prasyarat untuk bisa melanjutkan atau menuju ke langkah berikutnya. Nah, di teks prosedur sederhana ini itu sangat-sangat sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita ingin menyetrika baju, ya kita harus ada setrika dong. Kalau ada setrika, kita harus tahu bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan setrikanya. Nggak mungkin kan tiba-tiba langsung disetrika tanpa dicolokkan dulu ke sumber listrik. Nah, analoginya seperti itu. Jadi seperti itu ya ciri khas dari sederhana. Lalu selanjutnya adalah teks prosedur protokol. Yang selanjutnya adalah teks prosedur protokol. Nah, ini Ibu pengen ngasih dulu analogi. Sama tidak kira-kira saat kita ingin memasak mie dengan cara kita untuk mendaftar sekolah atau melakukan daftar ulang ke sekolahan. Kalau memasak mie, ya kita hanya membutuhkan syarat-syarat mie, kompor gitu ya. Lalu kalau ketika kita misalnya ingin mendaftar atau melakukan daftar ulang, sama nggak kira-kira tahapannya? Atau ada yang lebih susah atau ada yang lebih kompleks? Kalau ini kurang kompleks, misalnya mau bikin SIM, wah kok ketinggian ya? Atau mau memperpanjang iqomah, nah kayak gitu. Kira-kira sama tidak? Dua-duanya sama-sama prosedur kan? Ada langkah-langkah yang harus ditempuh, tapi dari kedua jenis kegiatan ini, apakah tingkat kerumitannya sama? Tentunya berbeda. Yang Ibu contohkan tadi misalnya membuat mie instan. Nah, membuat mie instan ini adalah jenis dari prosedur yang sifatnya protokol. Nah, apa itu Bu? Dari istilahnya aja protokol ya, berarti ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dijalankan. Nah, itu kalau kita sering mendengar. Apa isinya? Isinya adalah langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan masih bisa fleksibel. Maksudnya Bu, contohnya kalau misalnya kita masak mie, ada yang menggunakan cara, sambil mendidihkan air, sambil menuangkan bumbunya dulu, ini bisa di tahapan di sini gitu. Atau menuangkan bumbunya langsung ke mie-nya gitu. Jadi kalau di antara nomor 2 ini kan ada beberapa tahapan yang kalau tahapan ini dilakukan itu tidak mempengaruhi selanjutnya gitu. Jadi masih bisa untuk dirubah dari tahapannya. Tergambar tidak kira-kira? Nah, itu yang protokol. Jadi sifatnya fleksibel, bisa untuk diberi modifikasi. Nah, sementara yang ketiga yang sifatnya kompleks, ini dari asal katanya aja kompleks, berarti isinya adalah berupa tahapan-tahapan yang wajib dan harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Kalau tadi misalnya ingin membuat iqomah gitu ya. Nah, iqomah ini kan harus ada prasyaratnya dulu. Prasyaratnya apa? Misalnya, iqomahnya sudah habis berlaku izinnya habis masa berlaku. Nah, kalau sudah habis masa berlaku, nanti harus ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Kalau ada dokumen yang tidak disiapkan, apa nih kira-kira yang akan terjadi? Nah, pasti tidak akan bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya kan. Berhubung Ibu tidak tahu bagaimana mengurus iqomah ya, analoginya yang masih bisa
lihat dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa dilihat juga kalau misalnya ingin membuat SIM. Nah, kalau buat SIM sama juga, masa berlakunya habis, dokumennya juga harus ada yang dilengkapi. Kalau dokumennya tidak lengkap, wah berarti tidak bisa tuh untuk melanjutkan atau membuat prosedur SIM yang baru. Nah, kayak gitu. Ini biasanya nggak tahu ya, kalau bikin SIM kan ada tes-tesnya. Ini analoginya Ibu agak bedain. Nah, di teks prosedur kompleks ini juga kenapa disebut kompleks? Karena di setiap tahapan itu terdapat keterangan. Keterangan yang harus dilakukan. Keterangannya ini berupa apa, Bu? Berupa petunjuk. Nah, contohnya Ibu mau kasih contoh kalau kita tadi mau coba resep-resep baru. Resep bikin kue awan gitu kan. Dan di kue awan kan biasanya di resep-resep itu kan ada bahan, ada alat. Nah, di sini di bawah baru ada tuh apa istilahnya? Langkah-langkahnya atau cara memasaknya. Nah, gitu. Nah, si teks prosedur yang kompleks ini kita temukan di tahapan ketiga ini atau tahapan C. Ada isinya berupa petunjuk-petunjuk untuk langkah apa sih yang harus kita lakukan. Nah, petunjuk itu digunakan untuk memperjelas dan juga membantu pembaca untuk memahami apa sih yang harus dikerjakan atau prasyarat apa atau alat apa atau ada keterangan minimal apa yang harus dikerjakan. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Nah, atau Ibu kasih contoh yang semua orang pasti mengerjakan, misalnya mau membuat nasi goreng gitu ya, resep nasi goreng. Nah, kalau resep nasi goreng di tahapan-tahapan awal biasanya kan menyiapkan bumbu. Bumbunya berupa dihaluskan atau dipotong-potong halus, dicincang gitu. Nah, ketika bumbunya tidak dihaluskan atau tidak dicincang, maka tujuan selanjutnya atau langkah selanjutnya yang hendak dicapai itu akan gagal gitu. Ya logikanya nggak mungkin dong kita makan nasi goreng ketika bawangnya masih ukuran bawang sesungguhnya, lalu cabainya masih cabai utuh gitu kan. Nah, analoginya seperti itu. Jadi untuk kompleks, langkah-langkah yang harus ditempuh itu betul-betul harus dikerjakan, karena sama seperti yang sederhana, cuman bedanya untuk menuju tahapan selanjutnya itu harus dikerjakan tahapan-tahapan selanjutnya. Cuman bedanya di sini pasti strukturnya lebih banyak dan memiliki langkah-langkah yang jauh lebih dari 2, jauh lebih banyak gitu maksudnya.